Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Ada seorang laki-laki yang ditemukan tewas dalam keadaan terbakar di kamar kosannya. Pihak yang berwenang kemudian melakukan pemeriksaan di kamarnya si korban ini. Mereka menemukan ada banyak sekali puntung rokok. Dilihat sekilas, sepertinya kasus ini itu lebih ke kecelakaan. Pihak yang berwenang kemudian melakukan investigasi dan akhirnya mereka mendapatkan titik terang terhadap kasus ini. Karena diketahui sebelum korban ini ditemukan meninggal dunia, ada seorang wanita yang sempat mendatangi korban di kos-kosannya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Memeriksa korban mati yang seluruh tubuhnya itu terbakar seringkali memunculkan tantangan tersendiri. Karena api bisa saja menghanguskan sebagian besar barang bukti yang ada di tubuhnya korban. Oleh sebab itu, beberapa pelaku tindak kejahatan mengira dengan cara mereka membakar barang bukti atau bahkan membakar jasad korbannya, mereka tuh bisa lolos dari konsekuensi tindak kejahatan mereka karena buktinya kan sudah hilang. Tapi lagi-lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ada seorang laki-laki yang ditemukan tewas dalam keadaan terbakar di kamar kosannya. Awal kejadian, sesama penghuni kos yang tinggal di sebelah kamarnya korban ini itu mencium ada bau seperti benda terbakar. Dia keluar dari kamar dan melihat dari sela-sela pintu kamarnya korban itu ada asap keluar dari situ. Karena curiga, dia menggedor-gedor pintu kamar si korban ini tapi nggak ada jawaban. Kemudian dia membuka pintunya yang ternyata nggak dikunci. Waktu dia masuk, apa yang dia lihat di situ betul-betul membuat dia syok. Karena dia melihat tempat tidurnya korban itu sudah dalam keadaan terbakar, apinya itu sudah berkobar, dan dia ngelihat itu ada kayak gundukan gitu di tengah-tengah tempat tidurnya. Dan dia mencium ada bau daging terbakar. Karena panik, dia kemudian teriak-teriak minta tolong dan dibantu petugas kosan dan penghuni lain. Akhirnya api berhasil dipadamkan. Tapi setelah itu di antara mereka gak ada yang berani mengecek gundukan yang di tengah-tengah tempat tidur itu. Mereka kemudian menghubungi pihak yang berwenang dan pihak yang berwenang pun melakukan pemeriksaan dan mereka menemukan ada sesosok jenazah yang sebagian besar tubuhnya sudah terbakar dalam posisi ada di bawah selimut di tempat tidur itu. Pihak yang berwenang kemudian melakukan pemeriksaan di kamarnya si korban ini. Mereka menemukan ada banyak sekali puntung rokok. Dilihat sekilas, sepertinya kasus ini itu lebih ke kecelakaan. Memang ada beberapa kejadian di mana orang itu teledor. Mereka merokok di tempat tidur dan nggak sadar tuh ketiduran dalam keadaan puntung rokoknya masih menyala. Dan puntung rokok itu kena kasur yang bahan yang mudah terbakar dan itu mengakibatkan kebakaran. Tapi di sini sempat muncul pertanyaan juga. Karena biasanya korban yang tewas itu kalau nggak orang tua lansia, anak-anak. Tapi korban ini kan diketahui usianya masih 30 tahun. Dan relatif sehat lah.
Masa sih waktu apinya ini mulai berkobar, korban ini nggak ngerasa dan nggak bisa lari keluar minta tolong, teriak-teriak kesakitan. Akhirnya pihak yang berwenang mengevakuasi jasadnya si korban ini ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah bisa menghubungi pihak keluarga sebenarnya ingin korban ini diperiksa luar aja. Karena misalkan ini memang kecelakaan, pihak keluarga sudah menerima. Mereka ingin bisa sesegera mungkin memakamkan korban. Tapi pihak yang berwenang melihat ada indikasi tindak pidana di kasus ini. Dan mereka ingin agar korban diotopsi. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka bakar di hampir seluruh permukaan tubuhnya korban. Pada pemeriksaan bagian kepala, itu saat diraba ya terdapat ada beberapa benjolan. Dan di atas benjolan itu kelihatan warnanya tuh seperti luka memar. Dan pada saat dilakukan otopsi, itu pada pemeriksaan saluran nafas, itu nggak didapatkan adanya jelaga. Hal ini menunjukkan pada saat api mulai berkobar, korban ini sudah nggak bernafas. Pada pemeriksaan kepala, itu didapatkan adanya perdarahan, itu di bawah selaput otaknya korban. Ya memang kalau pada korban terbakar, itu seringkali ditemukan ada semacam artefak ya, itu yang menunjukkan seolah-olah ada perdarahan di selaput otaknya korban. Hal ini ya disebabkan gara-gara pada saat terjadi peningkatan suhu yang ekstrim, terjadi penggumpalan darah. Tapi ya biasanya kalau hal seperti ini itu yang namanya gumpalan darah ditemukan di atas selaput keras otaknya si korban ini. Nah, tapi di korban ini kan ditemukan pendarahannya itu, gumpalan darahnya itu di bawah selaput otak. Nah, ini jelas karena ada kekerasan tumpul. Terus juga tadi waktu diperiksa di bagian bibir, itu didapatkan ada luka lecet dan memar di bibir bagian dalam yang membentuk ya cetakan gigi. Di sini menunjukkan ada kekerasan tumpul pada bagian wajahnya korban. Dan sebab kematian dari si korban ini adalah kekerasan tumpul pada bagian wajah yang menyebabkan terjadinya sumbatan jalan nafas sehingga korban mati lemas. Pihak yang berwenang kemudian melakukan investigasi dan akhirnya mereka ya mendapatkan titik terang terhadap kasus ini. Karena diketahui sebelum korban ini ditemukan meninggal dunia, ada seorang wanita yang sempat mendatangi korban di kos-kosannya. Ya ketika pihak yang berwenang menanyai beberapa penjaga kosan, memang kosan itu kosan bebas. Siapa aja bebas keluar masuk dan nggak perlu ya menunjukkan identitasnya. Ya memang dari si penjaga kosnya bilang, ada kok perempuan yang sering datang ke kosannya si korban ini, ngakunya calon istrinya. Saat dikonfirmasi ke keluarga bingung. Korban ini setahu mereka nggak dekat dengan siapa-siapa. Belum pernah ada orang yang dikenalkan sebagai calon istrinya ini. Dan akhirnya ya dari pihak yang berwenang berhasil mengetahui keberadaan si perempuan ini dari ya ponselnya korban. Di situ ada riwayat obrolan, terus juga ada ya beberapa postingan di media sosialnya korban yang mengarah ke si perempuan ini. Perempuan ini berusia 21 tahun dan pekerjaannya mahasiswa. Perempuan ini mengaku dia dan korban itu saling mengenal dari aplikasi kencan. Mereka kemudian dekat dan berpacaran. Ya mereka saking dekatnya beberapa kali, si perempuan ini menginap di kosannya korban. Dan korban ini berjanji akan ya menikahi si perempuan ini. Tapi kemudian si perempuan ini cerita kalau si korban ini bukan orang yang baik ternyata.
Karena beberapa kali si korban ini sering tiba-tiba aja tuh suka marah-marah nggak jelas, kayak cari masalah, lalu ya seakan-akan menjauh dari si perempuan ini. Ngakunya waktu itu gara-gara stres banyak kerjaan. Tapi setelah coba diselidiki, perempuan ini tahu kok si korban ini selingkuh sama perempuan lain. Gara-gara ini juga mereka sering bertengkar. Ya tapi kemudian ya si perempuan ini ya memaafkan lah. Ya karena ya dia tadi sudah sayang banget sama si korban. Dan si korban juga janji satu saat akan nikah. Di hari kejadian, si perempuan ini datang ke kos-kosannya korban. Di situ ya mereka sempat makan sama-sama dan sempat juga mereka melakukan hubungan suami istri. Pada saat ya posisi keduanya masih di tempat tidur, tiba-tiba si perempuan ini ngelihat kalau si korban ini ya lagi lihat-lihat profil media sosial perempuan lain. Dan di situ si perempuan ini betul-betul marah. Karena katanya saya benar-benar merasa kayak nggak dihargai. Saya ngerasa kayak perempuan sembarangan aja. Kami itu baru aja melakukan hubungan suami istri. Kok tega-teganya setelah itu dia ngelihat profil media sosial perempuan lain. Mereka bertengkar dan saat itu akhirnya si korban ini bilang lebih baik kita putus aja deh. Saya itu udah gak tahan dengan ya perilaku kamu yang suka cemburu gak jelas kayak gini. Ya tentu aja si perempuan ini tuh gak terima diputusin. Perempuan ini bilang ya kan selama ini kamu tuh udah janji mau nikahin saya. Kita tuh udah pacaran sampai sejauh ini loh. Masa sih kamu tega? Terus kata si korbannya malah, loh kita kan sudah sama-sama dewasa. Apa yang kita lakukan selama kita berpacaran, itu kan suka sama suka. Terus saya nggak ada tanggung jawab apa-apa dong sama kamu. Dan saat itu, si perempuan ini betul-betul marah sampai dia gelap mata. Pada saat korban ya balik badan, itu perempuan ini mengambil ada satu pajangan dari keramik, lalu dihantamkan si pajangan ini ke kepalanya korban berkali-kali. Korban kemudian jatuh dalam posisi terlentang tempat tidurnya, dan saat itu si perempuan ini mengambil bantal dan membekapkannya ke wajahnya si korban sampai korban mati lemas. Pada saat ya si korban ini sudah nggak bergerak lagi, udah nggak ada nafas, nggak ada nadinya, si perempuan ini betul-betul panik. Si perempuan ini betul-betul bingung, ini harus gimana ini? Akhirnya dengan kepanikan ya, dia nyelimutin tubuhnya si korban ini dengan selimut, lalu dia ngambil beberapa puntung rokok dan dia nyalakan. Kemudian ya dia taruh ya puntung rokoknya itu sekitar tempat tidurnya korban, dan dia membakar selimut dan juga kasurnya korban. Dengan harapan kalau nanti ada yang menemukan, dianggap ya ini kecelakaan biasa karena keteledorannya si korban ini. Setelah itu si perempuan ini melarikan diri dari jendela kamarnya korban. Karena memang ya letak kamarnya korban ini di lantai 1. Dan pada akhirnya setelah ya si perempuan ini mengakui semua tindakannya di depan pihak yang berwenang, si perempuan ini pun didakwa atas tindak pembunuhan. Kalau kita melihat kasus ini ya, kita belajar di sini ya memang banyak orang itu yang menyangka dengan menjadi dewasa itu semuanya serba mudah. Ya makanya mereka tuh seringkali nggak sabar jadi dewasa. Karena ada hal-hal yang tadinya nggak boleh dilakukan oleh anak-anak, setelah mencapai usia dewasa itu boleh dilakukan. Tapi seringkali mereka lupa kalau semua hal yang dilakukan itu pasti ada konsekuensinya. Dan ada alasan kenapa ada batasan umur di mana seseorang itu sudah dianggap ya cakap dan ya bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ya karena ya mereka dianggap juga udah bisa tahu konsekuensinya. Memang konsekuensi setiap tindakan yang sebenarnya dalam hati itu kita tahu salah, itu nggak pernah bisa kelihatan di awal.
Biasanya orang yang melihat konsekuensinya itu pada saat semuanya sudah terlambat. Pada kasus tadi ya si perempuan tadi, si pelaku tadi, itu tahu konsekuensinya kalau dia tuh nggak bisa minta pertanggungjawaban apa-apa. Karena mereka berdua tuh kan sudah dewasa. Apalagi ya si perempuan tadi yang nggak hamil, nggak ketularan penyakit menular seksual. Dia nggak bisa nuntut apa-apa sama si pelakunya ini. Dan akhirnya dalam keputusasaannya dia jadi gelap mata dan dia memutuskan untuk membunuh si korban tadi. Pada kasus tadi si perempuan ini itu akhirnya sadar kalau karena usia mereka sudah sama-sama dewasa, walaupun dia itu sudah menyerahkan semuanya demi si korban ini, dia udah nggak bisa nuntut apa-apa. Dan akhirnya si perempuan ini berusaha mencari keadilan dengan caranya sendiri. Dan akhirnya ya caranya itu malah membuat dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Akhirnya dia kena hukuman kurungan. Ya makanya ya kita semua apalagi yang sudah dewasa harus selalu ingat kalau setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Dan mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati, apalagi mengotopsi. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.